Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi, rasanya udah lama banget gak buat roti ya. Kali ini kita buat roti danis ala-ala pastry. Nah, ini agak-agak mirip menyerupai pastry, tapi nggak 100% ya, karena kita tidak menggunakan mentega coarse fat. Nah, ini hanya menggunakan margarin biasa aja, tapi hasilnya lumayan, tetap garing di luar dan lembut bagian dalamnya. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, di sini kita gunakan tepung terigu protein tinggi, kemudian air susu yang hangat, minyak sayur atau minyak goreng, kemudian ragi instan 1 sendok makan atau kalau mau ditimbang itu 5 gram, gula pasir, dan garam. Oh ya, untuk penggunaan tepung terigu sebenarnya ada juga yang menggunakan tepung terigu serbaguna. Tapi menurut Mama Ji, tepung terigu serbaguna untuk hari berikutnya itu kurang lembut gitu. Jadi terserah aja kalian mau gunakan serbaguna atau protein tinggi. Kalau protein tinggi itu 2 hari masih terasa lembutnya. Nah, 3 hari nggak nyampe 3 hari karena ini buatnya nggak banyak. Seperti biasa kita tadi masukkan gula dan ragi instan dan di seberangnya garam, kemudian aduk lalu masukkan air susu hangat dan minyak sayur. Nah, ini terus diaduk aja. Untuk air susu kalian bisa menggunakan UHT ataupun 2 sendok makan susu bubuk, 2-3 sendok makan boleh, yang dicampur dengan air. Nah, ini konsistensinya melekat tapi nggak terlalu blenyek ya. Kalian bisa lihat ada melekat tapi nggak melekat yang keseluruhan, hanya di jari-jari aja sedikit. Ini terus di folding tadi sampai tercampur rata. Tuh, buat bentuk bulatan dan akan kita proofing selama 1 jam karena saat ini suhu atau udara di sini dingin karena hujan. Ini mau ditutup dengan plastik dan kemudian dilapisi lagi dengan kain ya, agar lebih lembab. Ini proofingnya 1 jam, tapi setelah berjalan 30 menit waktunya kita untuk folding kembali karena kita tadi tidak menguleni sampai halus ya. Sekarang setelah setengah jam kita sebaiknya memfolding. Nah, yang tadinya adonan ini lunak sekarang lebih kokoh lagi. Kalian bisa lihat perubahannya dan perlekatannya juga nggak terlalu banyak. Ini artinya proses glutennya udah berjalan, tapi masih setengah. Dan ini terus di folding kurang lebih 1 menit sampai kalian merasakan nih seperti ini ya, permukaannya jauh lebih halus dari 30 menit sebelumnya tadi. Sekarang kita bulatkan kembali, tutup lagi dengan plastiknya, lanjutkan waktu proofing. Yang sisanya tadi masih ada 30 menit ya. Jadi untuk pembuatan roti danis ini kita hanya melakukan 1 kali proofing. Nah, sambil menunggu kita siapkan 1 atau 2 sendok makan margarin yang diencerkan sedikit, secukupnya kismis dan gula pasir. Khasnya roti danis ini adalah menggunakan kismis atau rasanya yang manis dengan taburan gula. Nah, sebelumnya kismisnya sebaiknya kalian rendam dulu dengan air panas agar nggak keras dan lebih manis kalau dia mengembang. Ini setelah 1 jam kalian bisa lihat adonannya udah mengembang dengan baik. Nah, kempiskan dulu, buang gas atau udara di dalamnya. Kembali arah folding kita satukan sambil kita bulatkan kembali. Ini akan kita pindahkan ke papan kerja. Taburi sedikit dengan tepung terigu. Nah, sekarang akan kita pipihkan perlahan aja seperti ini. Dan kita gunakan rolling pin. Kita pipihkan kurang lebih setengah sentimeter.
Pipihkan secara berlahan dari arah tengah ke atas dan dari tengah ke bawah. Jadi kita rolling semaksimal mungkin, arah memanjang dan melebar. Kalau ini kurang lebih 15 sampai 30 cm ya panjang lebarnya. Kemudian olesi dengan margarin. Nih seperti ini, oles permukaan dengan margarin. Kemudian kita lipat menjadi 2 bagian. Dari ujung bawah sampai ke setengah bagian, ujung atas menutupinya kembali. Seperti melipat amplop. Nah, setelah itu, ini kita pipihkan kembali dari arah tengah ke atas dan dari arah tengah ke bawah agar bentuknya lebih simetris. Nah, ini kalau masih terasa melekat di rolling pin, bisa kalian taburi sedikit dengan terigu. Kembali kita rolling perlahan. Kemudian setelah melebar kembali, olesi permukaannya lagi dengan margarin. Jadi margarin itu kalau 1 sendok kurang ya tambahin lagi. Nah, sekarang saatnya kita menaburkan gula pasir. Jadi khasnya Danish pastry itu sebenarnya itu adalah pastry yang manis, biasanya menggunakan kismis atau buah-buah kering. Sekarang kita lipat lagi seperti langkah pertama. Nah, kali ini sambil kita bantu pipihkan dengan telapak tangan aja. Saat ini ketebalannya itu kurang lebih 1 cm. Nih, seperti ini ya. Perlahan. Kemudian kita gulung, padatkan. Nah, saat ini mungkin ada permukaan kulitnya yang agak sobek sedikit seperti itu. Gak apa, mungkin kalian bisa buatnya lebih sempurna lagi. Itu tadi terlalu hot banget ya, mungkin ngerollingnya jadi kulitnya pecah. Ini kita bagi menjadi 6 bagian. Ini cukup besar ya. Kalau kalian ingin lebih kecil, gulungannya tadi persegi panjangnya itu bisa dilebarkan. Jadi semakin lebar nanti gulungannya semakin kecil. Nah, sekarang nih kalian bisa lihat paling gak enak yang dapat bagian yang di ujung ya. Kismisnya sedikit. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tambahin dari kismis-kismis yang berjatuhan yang berlebihan untuk bagian tengah itu. Nah, sambil kita rapikan gulungannya, udah terlihat layer-layernya. Kemudian kita taburi permukaannya dengan gula pasir secukupnya aja. Nah, setelah melalui proses proofing 1 jam, kalau proofing beda dengan istirahat ya sebenarnya. Proofing itu masa terjadinya pembentukan gluten, tapi kalau istirahat glutennya udah terbentuk, tinggal kita istirahatkan aja agar lebih mengembang dan nantinya tetap empuk selama 15 menit sebelum di oven. Nah, oven juga udah dipanaskan kurang lebih 15 menit sebelumnya dengan suhu 180 derajat Celcius dan kita panggang kurang lebih 25 menit. Waktunya 25 menit, suhunya 180 derajat Celcius sampai golden brown seperti ini atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini dia hasilnya. Cakep banget ya warnanya. Nih, ini masih nanas, masih panas banget. Tuh, ukurannya big size. Ukurannya besar dan selagi hangat kita olesi dulu seluruh permukaannya lagi dengan sisa margarin tadi atau butter juga lebih enak agar lebih shiny, berkilat dan cantik. Caranya sangat mudah, hanya 1 kali proofing dan 1 kali istirahat sebelum kita masukkan di dalam oven. Ini dia hasilnya. Pas banget ya untuk suasana kapan aja. Pagi hari, siang hari saat menanti makan siang ataupun sore hari. Di sini kalian bisa lihat permukaannya lebih kokoh atau kering tapi lembut pada bagian dalamnya ya.
Seperti yang kalian lihat, seperti itulah tekstur dari roti danis ini. Permukaan layer-layernya itu garing, tapi dalamnya tetap lembut ya. Tuh, kalian bisa lihat. Seperti ini hasilnya. Membentuk lembaran-lembaran layaknya seperti Danish pastry, tapi ini pastrinya KW. Oke ya, selesai sudah resep simple roti Danish kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mamaji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.